heran apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu Pak. Ini enggak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan juga ya, kenapa juga kuasa hukumnya tolol banget ya, sampai nggak bisa dilihat sama publik, dan itu pun kalaupun dipertemukan cuman hanya ibu dan bapaknya saja ya. Ketahui keberadaannya adalah satu, bisa aja dia cacat dengan artian apa? Disiksa oleh ladusing, cacat entah di bagian muka, entah di bagian badan, ya kan? Ada kecacatan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh ladusing terhadap Sudirman. Halo, selamat datang kembali di channel Bang Dani TV Show. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa ya, hari ini kita bakal coba ngereaksi beberapa video yang masih di kasus Vina ya. Dan keberadaan Sudirman sampai saat ini pun masih simpang siur ya. Adapun kemarin berita juga bahwa Sudirman sudah dikembalikan ke Bancai. Itu masih 50-50 ya. Masih belum real keadaannya seperti apa. Apakah dia sehat, apakah dia baik-baik saja, apakah ada yang terluka atau tidak gitu kan. Ada beberapa video menyampaikan bahwa Sudirman itu sudah dibancai, dan ada salah satu juga pengacara yang mengkonfirmasi ya mereka akan datang dan melihat seperti apa keadaan Sudirman dibancai. Oke, kita langsung cek videonya. Oke, video pertama, Sudirman dan saat ini ramai diperbincangkan lantaran keberadaan masih simpang siur ya, menuai sorotan sebagai pihak. Menanggapi hal tersebut, mantan Wakapolri Komjen Pol Oig Roseno, susah banget ya bacanya, merasa heran pasalnya Sudirman itu harusnya sepaket dengan 6 terpidana lainnya ya, tapi kenyataannya dia kok berbeda sendiri ya. Dan kemarin juga sempat ya 6 terpidana sudah dikembalikan ke Cirebon, tapi Sudirman belum ya. Apakah kondisi Sudirman ini sehat mental dan jasmaninya, karena cuman dia yang memukul dalam kasus Vina Cirebon. Pak Ugro, kok sepertinya makin karut-marut kita makin kesini. Karena kalau bicara tentang Sudirman, harusnya kan dia satu paket. Tapi karena Sudirman Sudirman berbeda, ya mengakui pemukulan kata Pak Jutek tadi. Kemana kira-kira arah kasus ini, Pak? ya. Saya dengar cerita Pak Jutek tadi juga heran apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani kira-kira gitu Pak. Jadi dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, hanya mengakui saja. Pengakuan ini kan hanya satu alat bukti, sepihak ya. Alat bukti yang lain tidak ada. Jadi posisi Sudirman dengan 6 yang lain ya berarti harusnya sama ya. Sama, jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai pelaku juga menurut saya. Walaupun melakukan pemukulan menurut pengakuannya begitu Pak. Mengakui melakukan pemukulan, tapi kan mengakui ini bukan alat bukti walaupun di depan sidang pengadilan. Harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Ada nggak alat bukti lain yang mengatakan bahwa dia memukul? Walaupun dia mengaku memukul ini. Ini yang sampai sekarang tidak terbuktikan di sini. Scientific crime investigation tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya tidak kuat pengakuan Sudirman itu, kalaupun betul terjadi pemukulan begitu. Ya, pengakuan itu nanti hanya di akhirat aja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan sebagai keterangan saksi satu aja nggak cukup ya. Harus ada minimal 2 ya, Pak Ugro ya. 2 alat bukti. Pak Ugro, kalau Anda melihat seperti ini, apakah ada potensi permainan dalam tanda petik hukum oleh aparat kita sehingga kemudian sekarang jadi simpang siur, Pak Ugro? Ya, dari awal sudah jelas. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain. Tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri, ya kan. Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Ini sebetulnya di Cirebon ini tidak ada apa, itu yang pertanyaan saya sering-sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Iya, tapi akan menyulitkan Sudirman ketika akan mengajukan PK ya Pak Ugro ya? Ya, sebetulnya siapa yang menghalang-halangi sampai Sudirman
sulit dihubungi. Begitu orang diserahkan di lapas, Nah. jam besuk pasti ada. Betul. Pengacara bisa dihubungi setiap saat. Seharusnya tidak ada masalah dengan Sudirman. Gitu. Ya. Pak Ugro, saya harus menguliti institusi Anda kepolisian. Artinya ini untuk kebaikan kita bersama. Seandainya seorang Sudirman kemudian tetap berada di lapas, tetapi dihalang-halangi ditemui oleh keluarga dan penasihat hukumnya, kira-kira dari kacamata kepentingan hukum, apa sih yang kemudian ditutupi atau dihalangi menurut Anda, Pak? Ya, saya dapat keterangan dari beberapa rekan pengacara. Sudirman kan dalam keadaan tidak normal, tidak sehat normal, tidak sehat jasmani ya. Seharusnya dia didampingi oleh seorang perawat kesehatan di situ lah. Ya, paling nggak seorang kurator yang bisa dampingi, bisa menerjemahkan kalau perlu apa yang dikatakan. Karena orang seperti Sudirman ini kan tidak bisa bicaranya dianggap normal seperti itu. Ya, artinya negara harus menyediakan tenaga Negara harus kesehatan menyediakan itu. iya, negara Oke. menyediakan. Itu atas permintaan siapa, Pak Ugro? Ya, sebetulnya petugas yang berkaitan dengan rutan atau lapas ini sudah tahu sejak awal. Itu pasti ada aturannya, nggak mungkin tidak diatur. Oke. Artinya menurut pengalaman Pak Ugro, kalaupun misalnya Sudirman mengaku melakukan pemukulan, tapi dalam kondisi fisik dan kesehatan dia tidak sempurna, bisa jadi itu batal atau diragukan keterangannya. Kondisinya kesehatan jiwa pun dia normal, itu pun nggak bisa, hanya pengakuan. Iya, ya. Tidak ada alat bukti lain. Nggak ada nilainya sama sekali. Pak Guru di sini juga menyampaikan ya guys, bahwa permainan hukum terburuk di dunia adalah ladusing ya. Ada apa dengan Cirebon gitu kan? Dan kenapa sulit sekali untuk ditemui ya? Sudirman itu sempat juga disentil kemarin sama Bapak Susno Duaji ya. Kenapa pengacaranya kok halang-halangin, kuasa hukumnya tuh ngehalang-halangin ya untuk keluarganya menemui Sudirman ya. Apakah Sudirman ini baik-baik saja atau tidak, kita kurang tahu ya. Tapi mungkin ada juga beberapa PT menyampaikan dan kasih statement bahwa Sudirman itu dilambat-lambatkan ya untuk dipertemukan dengan publik. Apakah Sudirman baik-baik saja ataukah Sudirman memang jasmaninya baik gitu kan, secara utuh gitu kan. Bisa saja ya Sudirman diperlakukan dengan tidak baik, atau dia dipukuli, disiksa seperti apa yang disampaikan oleh kakaknya juga. Dia juga pernah disiram air panas gitu kan. Bisa saja ya lukanya belum sembuh atau cacatnya belum sembuh, ataupun ada yang terluka patah yang belum sembuh sehingga tidak bisa ditampilkan ke publik ya, yang nantinya bakal jadi asumsi masyarakat dan publik juga ya, bahwa bobroknya polisi saat ini memang benar-benar hancur ya, dan mereka juga nggak mau mungkin ya tersudutkan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Dan di sini ada Sudirman disandra. Membaca 4 strategi ladusing, semoga Sudirman dalam lindungan Tuhan. Ya, kita langsung klik videonya. Ya, bahwasanya Sudirman sekarang tidak diketahui keberadaannya adalah satu, bisa aja dia cacat. Cacat dengan artian apa? Disiksa oleh ladusing, cacat entah di bagian muka, entah di bagian badan, ya kan? Ada kecacatan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh ladusing terhadap Sudirman. Memang kabar yang beredar Sudirman itu hidup enak di hotel dan lain sebagainya, tapi dibantah Bu Titin loh, sama kakaknya Sudirman, dia juga pernah disiram air panas kan. Bisa aja Sudirman ini cacat dan tidak boleh dikeluarkan ke media karena cacatnya belum sembuh, sedang sembuhkan dulu. Motifnya untuk apa? Ya jelas, ini kan akan memperburuk citra kepolisian. Atau yang kedua paling parah lagi, Sudirman apa? Hanya tinggal nama. Ini yang tidak sama sekali tidak kita harapkan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua 7 terpidana ini dalam lindungan Tuhan. Ya. Dapatkan info bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Bancai. Oke. Kami sedang mengirim tim ke sana karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi tim sudah dikirim ke sana, kami belum bertemu. Infonya sudah beberapa hari katanya di sana, jadi memang kami belum mendapatkan kabar. Keluarga sudah kami kabari,
dan mudah-mudahan betul apa yang disampaikan itu, Mas Doni. Oke, artinya Anda dapat kabar dari mana ini? Melalui pesan ataukah ada orang yang melihat langsung Sudirman di Lapas Bancoi? Kami mendapat kabar dari link kami lah di sesama pengacara, ya, yang mengabarkan bahwa Sudirman ada di sana untuk mengecek kebenaran ini karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi kami sedang mengkonfirm apa betul gitu untuk keberadaan Sudirman di Lapas Bancai. Ya, jadi secara fisik belum ketemu ya, Pak Jutek ya? Belum. Kapan akan mengirim tim atau anggota untuk mengecek kebenaran? Sedang Sedang ya? Ya, sedang berjalan. Oke, apakah mengajak keluarga Sudirman juga untuk langsung ke sana hari ini atau gimana? Anda, ini kan sudah di luar jam besuk ya. Oh. Kan gitu. Ada prosedur besuk kan. Jadi kami hanya ingin mencari info apakah betul. Mudah-mudahan kami dapat kabar yang benar dan A1 lah ya. Apakah betul, karena kami secara pemberitahuan resmi tidak ada ke keluarga Sudirman, karena Sudirman kan sudah memiliki kuasa hukum sendiri yang kami tahu. Kami tidak mencampuri urusan Sudirman. Kami adalah mewakili kepentingan orang tua, kakak, dan adik dari Sudirman yang ingin membesuk, ingin bertemu dengan Sudirman, yaitu yang kami wakili selama ini. Ya, artinya Dapat kepentingan kami keluarga sampaikan, yang Anda wakili ya, bukan Sudirmannya ya. Dan kami selaku PH dari 6 terpidana sudah memutuskan akan mendaftarkan PK pada 14 Agustus yang lalu. Ya. Dan sudah kami daftarkan. Saya jelaskan kepada keluarga bahwa karena yang mengajukan itu 6 terpidana, kalau terjadi dikabulkan permohonan PK kami, maka hanya 6 ini yang berlaku terhadap Sudirman, harus melalui proses, tidak bisa serta-merta. Jadi minus Sudirman ya? Itu kami jelaskan. Ya, kami jelaskan. Mereka agak tersentak, mereka mempertanyakan bagaimana nasib Sudirman. Saya katakan kami bukan PH-nya. Coba silakan ditanya. Kami mendampingi keluarganya, hanya menjaga keluarganya memiliki hak untuk membesuk, itu saja. Ya. Oke guys, seperti itu ya pernyataan dari tim Pradi saat ditanyakan dari beberapa media. Katanya ada beberapa tim juga ya yang ke Bancai untuk mengkompir ya apakah Sudirman itu baik-baik saja, apakah Sudirman itu benar-benar sudah ada di lapas gitu kan ya. Dan tim Pradi juga menyampaikan bahwa mereka tidak punya kepentingan selain kepentingan keluarga ya untuk membesuk Sudirman. Itu memang susah banget ya, susah banget. Sekelas Pradi juga susah masuknya nih. Ini juga ya, kenapa juga kuasa hukum sampai nggak bisa dilihat sama publik. Dan itu pun kalaupun dipertemukan cuman hanya ibu dan bapaknya saja ya, seperti video-video yang beredar sebelumnya ya. Oke, seperti apa tanggapan kalian tentang Sudirman dan PH-nya? Tulis di kolom komentar. Oke, next reaction. Bye-bye.